Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Diwasa bahwasanya di pagi hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS yang dalam kesempatan ini Ibu ditugaskan untuk memberikan materi kepemimpinan. Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan MPLS ini dengan senang, dengan bangga, dengan tertib. Jadi seluruh kegiatan MPLS dapat berjalan dengan maksimal. Ya, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Di sini memiliki arti bahwa seorang yang menjalankan kelompok dengan tujuan tertentu atas dasar kesepakatan bersama. Jadi di sini digarisbawahi pada kelompoknya. Kelompok ini dapat menunjukkan kelompok yang kecil atau sempit, kelompok yang lebih luas, kelompok yang lebih luas lagi, dan kelompok yang terluas. Jadi yang dikatakan pimpinan itu adalah yang menjalankan tugas dari kelompok itu sendiri dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalian tahu bahwa kelompok itu apa saja yang dikatakan suatu kelompok. Kalau kelompok itu berarti kumpulan seseorang atau kumpulan beberapa orang yang nantinya memiliki tujuan yang sama. Nah, Ibu berikan contoh. Kelompok yang sempit adalah yang berada di dalam rumah kalian. Kalian itu memiliki ayah, ibu, kemudian kakak, adik. Nah, ini dikatakan suatu kelompok kecil di mana dalam kelompok kecil ini memerlukan yang namanya pemimpin. Nah, menurut kalian siapakah pemimpin yang ada di dalam kelompok rumah kalian ini? Nah, Ibu yakin bahwa yang menjadi pemimpin di dalam kelompok rumah kalian itu adalah ayah yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, kemudian kita berkembang lagi, kita menuju lagi ke kelompok yang lebih luas. Apabila kalian berada dalam komunitas suatu lembaga, dalam hal ini adalah sekolah, di mana sekolah itu terdiri atas beberapa kelas, di dalam kelas itu pun boleh dikatakan merupakan suatu kelompok. Nah, sehingga pada saat kalian berada di dalam suatu kelompok kelas atau wadah kelas, maka di dalam kelas itu harus ada yang memimpinnya. Yang kita sebut mungkin atau yang kalian kenal mungkin dengan nama ketua kelas. Nah, kemudian dari kelas-kelas ini menjadi wadah yang lebih besar lagi, yaitu satuan pendidikan atau sekolah di mana kalian menempuh ilmu. Nah, dalam suatu wadah satuan pendidikan atau sekolah pun harus ada pemimpinnya. Nah, ini dipimpin oleh seorang yang namanya kepala sekolah. Nah, dalam satuan pendidikan ini sudah jelas ada strukturnya. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada kepala TU-nya, kemudian ada gurunya, ada tenaga kependidikannya, dan masih banyak lagi stakeholder yang ada di dalam suatu satuan pendidikan. Nah, kalau kita bergerak lagi ke yang lebih luas lagi, ada dalam suatu wilayah, kabupaten kota. Nah, di situ juga akan ada pemimpinnya. Jadi setiap kelompok-kelompok dari kelompok kecil sampai dengan kelompok yang terluas sekalipun, suatu wilayah negara, suatu wilayah dunia, masing-masing di dunia itu memiliki wilayah-wilayah, negara, benua, dan lain sebagainya, sudah jelas harus dipimpin oleh seseorang yang nantinya dalam menggerakkan atau menjalankan suatu tujuan tertentu dengan harapan menghasilkan hal-hal yang bersifat positif dan yang baik. Nah, sehingga nantinya di sini ada dikatakan pimpinan yang baik dan pimpinan yang jitu. Nah, pimpinan yang baik di sini sudah jelas dia harus mampu mengkoordinasikan, dia harus mampu mengkomunikasikan dengan segala stakeholder yang ada di dalamnya. Nah, kalau kepemimpinan yang gitu, dia harus bisa bertanggung jawab atas lembaga atau wadah atau kelompok yang dipimpinnya. Nah, berdasarkan teori, bahkan ada 3 macam teori kepemimpinan yang mungkin seorang pemimpin itu akan terlahir dari teori genetis. Seorang pemimpin akan lahir dari teori sosiologis atau sosial, dan seorang pemimpin akan terlahir dari teori ekologis. Nah, yang bagaimana teori-teori ini? Ya, untuk itu dapat Ibu sampaikan atau dapat Ibu jelaskan
teori genetis ini dikatakan bahwa seorang pemimpin itu boleh dikatakan sudah sejak lahir dia memiliki bakat kepemimpinan karena digariskan atau diturunkan dari kedua orang tuanya. Nah, sehingga dengan bakat yang sudah melekat dalam dirinya ini dengan ditambahkan lagi oleh tanggung jawab yang tinggi, kesempatan yang ada, maka suatu saat nanti pasti akan menjadi suatu pemimpin yang betul-betul diharapkan. Nah, kemudian yang kedua, pemimpin yang berasal dari sosial, teori sosial. Berarti seseorang yang memang tidak dibekali dari faktor genetis atau keturunan, tetapi dia mengikuti suatu pendidikan khusus yang bertujuan untuk nantinya dia akan, apabila dia diberi tanggung jawab untuk memimpin, maka dia akan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam suatu kelompok atau lembaga tersebut. Artinya dalam hal ini seseorang itu mendapatkan pendidikan khusus, artinya boleh yang namanya penataran, boleh yang namanya bintek, boleh yang namanya pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghasilkan calon-calon pemimpin ke depan yang akan memimpin suatu lembaga. Nah, sementara dari segi teori ekologis, bahwa teori ini mengatakan seorang pemimpin itu merupakan suatu gabungan dari teori genetis dan teori sosial. Jadi inilah yang diharapkan. Jadi apabila seorang pemimpin itu atau pimpinan itu, kalau dia sudah dari memiliki bakat dari dalam dirinya atau di dalam dirinya, kemudian dia ditambahkan lagi dengan pendidikan yang dia alami atau yang dia laksanakan, maka diharapkan nantinya apabila dia dipercaya menjadi suatu pimpinan, dia akan menjadi suatu pimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan segala hal. Ini sudah jelas, yang namanya pimpinan itu memang berat sekali tanggung jawabnya, tetapi apapun itu seorang pimpinan harus berani mengambil suatu sikap. Ya. Nah, kemudian dalam memimpin suatu lembaga memang tidak mudah. Nah, siapapun dapat menjadi pemimpin. Seperti kalian ketahui nanti, apakah kalian juga dapat menjadi seorang pemimpin? Ibu yakin kalian akan bisa menjadi seorang pemimpin di eranya nanti. Mungkin di tahun 2040, mungkin juga di tahun 2050. Ibu yakin bahwa di antara kalian ini pasti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pasti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang besar, asalkan satu, kalian memiliki komitmen. Yang kedua, kalian memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, kalian sudah komit dengan apa yang harus kalian lakukan. Nah, apapun tugas yang diberikan oleh pimpinan kita, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Memang tidak mudah menjadi pemimpin, tetapi apabila kita sudah mampu berkomunikasi, apabila kita sudah mau mensinergikan, apabila sudah mau kita mempercayakan tugas itu kepada bawahan kita, maka itulah harapan dalam suatu lembaga itu akan berjalan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Kemudian anak-anakku sekalian, di dalam ajaran agama apapun, yang namanya pimpinan itu pasti sudah dibekali kepada setiap umatnya. Nah, begitu juga yang kita beragama Hindu khususnya, ada yang namanya kepemimpinan secara Hindu yang kita kenal dengan nama Astebrata, ya, 8 teknik kepemimpinan yang ini nantinya mungkin agak sulit kalian pahami, tetapi apabila kita sudah menjalankan atau melaksanakan ke-8 pemimpinan yang ada di Hindu ini, kita yakin bahwa suatu lembaga itu akan berjalan dengan baik, suatu lembaga itu akan berjalan dengan sesuai harapan, suatu lembaga itu akan terjadi suatu sinergi yang baik, dalam suatu lembaga itu terjadi ikatan komunikasi yang kita harapkan. Nah, jadi pemimpin-pemimpin yang akan datang ini Ibu percayakan kepada kalian semua. Di antara 216 siswa yang diterima di SMP 1 ini, pada saatnya nanti di era keemasan nanti pasti akan menjadi seorang pemimpin.